Apa jadinya kalau semua transaksi bisnis dan pajak bisa Anda lakukan di satu aplikasi terintegrasi? Online Pajak merupakan mitra resmi DJP yang telah bersertifikasi ISO dalam hal perlindungan data. Melalui Online Pajak, Anda dapat membuat faktur komersial dan faktur pajak, lalu mengirimkannya langsung kepada klien. Jadi, perputaran keuangan dapat bergerak lebih cepat. Aplikasi berbasis web ini juga memberikan Anda kemudahan dalam mengelola pajak karyawan dan bukti potong. Lakukan pembayaran pajak untuk banyak ID billing hanya dalam satu klik menggunakan fitur Pajak Pay yang terdaftar di Bank Indonesia sehingga keamanan transaksi Anda terjamin. Manfaatkan juga fitur e-filing untuk pelaporan pajak yang menjamin waktu lapor di BPE akan sesuai ketika Anda klik lapor. Bukti setor dan lapor Anda akan tersimpan rapi dalam cloud sehingga dapat diakses kapanpun Anda butuhkan. Akses yang diberikan online pajak berbasis multiguna, jadi bisa digunakan di mana saja oleh lebih dari satu akun secara bersamaan. Terbukti kan, semuanya lebih praktis jika bisa dilakukan di satu tempat. Analisis video berdasarkan prinsip-prinsip whole of government. Yang pertama, melibatkan beberapa sektor. Adapun dinas yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, Online Pajak, dan Bank Indonesia. Prinsip yang kedua yaitu kolaboratif. Adanya kolaborasi antara sektor yang terintegrasi sehingga memudahkan untuk diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, kesatuan, di mana hitung, sektor, dan lapor pajak online terintegrasi dalam suatu aplikasi online. Dan yang terakhir, tujuan bersama, di mana untuk mempermudah dalam memperoleh pelayanan secara transparan, cepat, mudah, efektif, dan efisien. Berdasarkan hasil analisis, dapat kita lihat bahwasanya Direktorat Jenderal Pajak sebagai perumus serta pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan memerlukan sebuah inovasi untuk memberi pelayanan efisien dan efektif kepada masyarakat. Aplikasi online pajak yang terintegrasi merupakan salah satu solusi pintar perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan prinsip-prinsip whole of government karena adanya kolaborasi antara sektor-sektor ke dalam satu sistem untuk mencapai tujuan manajemen program dan pelayanan program. Saudara, sejak subuh saya sudah mengikuti Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini, dan akhirnya kurang lebih sekitar setengah jam lebih kita jalan dari rumah dinas menuju ke Stadion Bung Tomo. Kita lihat apa yang dilakukan Bu Risma di sini. Saya tinggal dulu. Iya Bu, saya ikut Ibu ya. Izin, Bu. Iya Pak, nah, nanti tolong jalan saluran gendong itu dinormalisasi ya Pak. Bisa ya Pak, itu nanti kalau airnya naik itu supaya airnya nggak masuk dari situ. Alam diperhatikan. Pinjem jalur Pak. Gerombol di situ nanti dipanggil. Ayo duduk. Kalau semuanya sudah dibuka, bisa urus KTP kelurahan. Nang sini nang. Kenapa harus bolak-balik dia? Softwaremu nggak bisa nututi kayak gitu. Saya coba ambil alimu IT. Tolong panggil stafnya Bu Anti. Panggil sini. Kalau perlu aku nyembah dia. Ngerti tidak? Ini kali nyambut gak ini.
Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya kan? Coba kayak gitu naik-naik gini. Kalau sampai dia ada apa-apa jatuh, kamu yang salah. Gak gitu caranya nyambut gawe. Mana programmu mana? Di mana posisi? Kalau enggak aku yang naik. Coba itu, kita dosa loh sama orang-orang itu. Selama ini selalu kalian tutup, Anang. Ngerti enggak? Malu aku jadinya. Cobalah. Kalau ada apa-apa di jalan sama dia, wira-wiri, cuma ngurus KTP. Kalau sampai kecelakaan, kamu tidak dosa. Saksikan Aiman setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Bu Risma nggak tertarik ke Jakarta? Nggak boleh tertarik. Nggak boleh tertarik? Ya, harus tertarik dengan Surabaya saja? Nggak boleh tertarik. Jadi kalau jabatan itu nggak boleh tertarik. Jadi tidak boleh ada nafsu, tidak boleh ada mimpi untuk jabatan. Tapi untuk mencapai suatu karya boleh. Tapi kalau untuk jabatan nggak boleh. Jadi saya perangi itu dan saya tidak mau berpikir itu. Jadi jabatan adalah hawa nafsu yang perlu diperangi? Iya. Analisis penyebab. Yang pertama, kurangnya informasi pada masyarakat mengenai prosedur pelayanan eKTP. Yang kedua, alat perekam menjadi gangguan teknis. Yang ketiga, keterbatasan jumlah alat pencetak dan kapasitas kemampuan peralatan dalam mencetak tidak sebanding dengan jumlah antrian. Yang keempat, koordinasi tidak optimal. Solusi pertama, membagi setiap bagian dari struktur kerjanya yang terkait langsung dengan pelayanan pembuatan eKTP. Alasannya, supaya pembagian kerja jelas sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan optimal. Solusi kedua, penambahan jumlah pegawai dilakukan dalam meningkatkan pelayanan pembuatan eKTP. Alasannya, dengan adanya penambahan pegawai, diharapkan dapat memberikan pelayanan secara maksimal guna mengimbangi banyaknya warga yang ingin melakukan perekaman dalam pembuatan eKTP. Solusi ketiga, meningkatkan penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana dengan cara mengajukan penambahan pada pemerintah pusat khususnya untuk alat perekaman dan pencetakan yang jumlahnya masih kurang. Alasannya, agar dapat mengimbangi jumlah warga yang ingin melakukan pengajuan cetak eKTP. Solusi keempat, dibutuhkan sosialisasi dan koordinasi terhadap program pelayanan untuk menyelaraskan kebijakan. Alasannya, pelayanan yang diberikan menjadi efektif dan efisien, serta bermanfaat bagi perkembangan kerja petugas pemberi layanan.